Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Bentar ya. Saya pakai akun ini yang PSR2, soalnya yang satunya dipakai ya. Ntar di sini tidak bisa join. Nah, bukan ya, launching Zoom. Kita hari ini kalian tentang diagram ya. Sebentar. Nah, kan sudah bisa start. Saya keluar dulu di sini. Nah, itu saya bergabung tuh. Mana ini keluarnya? Akhiri. Nah, keluar dari rapat. Oke, aduh. Gelap. Saya mau cek dulu ini berapa orang, lupa. What's going on, guys? Carlos. Apa itu? Di spot belum ada. Jadwal. Oh, hanya 29, berarti kita sudah bisa mulai saja. Nabila sudah ada, oh ada. Oke, yang berdua, apa-apa nanti atau yang akunnya sama, satu akun berdua. Hari ini kita bahas ini dulu, belum kehitung-hitungan. Cuma 12 slide. Kalian ntar ya, ini semester 3, saya ganti dulu. Semester ganjil, angkatan 2021. Ya. Nah, saya lupa ada MBKM ke kalian, itu ada kelas MBKM di 4 orang. UNM sama 1 orang UNM, 2 orang Sulawesi. Cuman nggak tahu di kelas berapa, kemarin kontraknya di kelas C, katanya bentrok kontrak di kelas C, jadi mereka minta pindah sekarang hari Selasa 13 September.
Minggu depan tanggal 20. Mana saya share screen dulu. Nah, jenis diagram. Sudah muncul ya? Ini sekarang yang kita bahas minggu depan. Terima kasih. Minggu depan materi juga, cuman materinya kita pengenalan dulu, bukan pengenalan, pengantar. Harusnya pengantar, tapi biar ada ini ya, kita kesini dulu, nanti baru ke hitung-hitungannya lagi. Oh, tuh kan lupa hari ini ada, saya ada ini lagi. Salah. Saya mute dulu sambil buka Zoom di sini. Kita tentang jenis diagram, ya, dua device. Nah, udah. Di sini itu ada PPG. Jadi guru yang ingin sertifikasi, sekarang pakai harus ada syarat PPG. Nah, udah buka. Jadi nanti tugasnya kalian buat diagram, contohnya ada, saya juga nanti kasih sampel. Nah, ini ya, tentang diagram. Nah, saya pindahkan dulu kameranya di bawah saja. Kalau secara umum, diagram itu gambar atau grafik yang isinya tentang keterangan yang menjelaskan kalau di sini ada sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Nah, berarti kata lain, diagram itu juga berupa sketsa atau ini sketsa buram gitu ya, yang menggunakan garis simbol untuk menerangkan atau memperlihatkan sesuatu. Nah, itu penyajiannya tadi bisa berupa di sini hanya ini secara umum, sarana atau kegiatan. Nah, kita mungkin kegiatan atau apa, data-data, prosedur yang dijalankan, atau kalau statistik ya data-data tentang hitungan ya, biasanya ya. Oh ya, belum di ini, nantilah kita minggu depan ada yang datanya kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini tentang diagram batang. Bentar. Ini saya, nggak kirain di mute. Nah, tentang diagram batang ya. Di sini contohnya kalian udah pernah lihat. Ini yang umum seperti ini. Ini bisa didapatkan di Microsoft Word atau Excel, tinggal di insert tabel atau grafik. Nah, nanti tinggal pilih. Nah, ini kategori 1 seperti ini. Nah, ini menghalangi. Ya. Nah, di sini diagram batang, bilangan ya, menunjukkan bilangan atau kuantitas. Nah, ini angka, bilangan angka yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, ini persegi panjang. Umumnya, ini
menggambarkan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan, nah ini di sini tulisnya batang-batang tegak, mendatar, dan sama lebar dengan batang-batang terpisah. Nah ini tegak lurus, ada yang mendatar. Jadi di sini ini kalau istilahnya diagram batang vertikal. Nah nanti ada yang horizontal ke samping. Nah mana di sini mana tadi kurun waktu tertentu menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian. Nah ini biasanya ini tahun kategori 1, kategori 2, kategori 3, 4. Nah ini kurun waktu tertentu itu misalnya kalau ada judulnya ini tahun berapa, di tahun 2020 penjualan, saya kecilkan dulu. Nah, penjualan suatu produk, ini tahun sekian misalnya ini anggap aja HP lah Samsung. Nah ini tipe M, tipe A, misalnya ini tipe apa, atau ini apa gitu ya, yang banyak. Nah, ini. Atau ada yang menggambarkan perkembangan, ini kan 1 tahun, kalau ada perkembangan beberapa tahun. Nah, ada grafik, mungkin kalian pernah lihat grafik yang animasi, perkembangan penjualan berbagai merek, tadi contohnya smartphone ya, Android dan iPhone termasuk, dibedain ya, jadi Android, iPhone, jadi ininya smartphone. Nah, yang tahun misalnya yang membludak itu kita ambil 20 tahun ke belakang. Nah, mungkin Nokia di atas, terus ada pesaingnya yang lagi rame, nanti Nokia surut di tahun keberapa, Nokia surut, BlackBerry naik. Nah itu ya, tiba-tiba iPhone atau Samsung itu tahun 2010 kalau nggak salah mulai pertama kali HP Android muncul, yang dulu masih QWERTY, yang BlackBerry. Nah di situ BlackBerry mengklaim masih ininya merajai ya di BlackBerry Nokia. Nah, akhirnya HP touchscreen pertama yang tanpa keyboard, masih dalam itulah pokoknya, pesaing yang belum apa sih gitu. Nah, tiba-tiba ternyata membludak. Sampai sekarang mungkin ada iPhone, ada apa ya, Android smartphone juga banyak. Yang hilang mungkin sekarang Sony, yang Xperia sudah hilang karena Sony sudah fokus ke konsol sama smart TV. Satu lagi apa itu yang musik ya, pemutaran musik, jadi terpisah. Oh, BlackBerry tadi saya bilang apa ya? Oh, mohon maaf ya, BlackBerry. Nah, saya aktifkan dulu kolom chat. Oh ya, ini Rian. Nah, BlackBerry dulu banyak ininya sampai presiden pertama yang mempunyai sosial media adalah Barack Obama. Itu nggak tahu pakai BlackBerry apa. Jadi presiden yang bisa tweetan ya, mempunyai Twitter. Nah, itu disediakan oleh BlackBerry karena sistem keamanannya pada saat itu kuat sekali. Nah, itu. Jadi sampai sekarang udah ini banyak. Sampai mungkin nggak tahu Jokowi punya Twitter atau enggak, saya enggak ini. Nah itu ya perkembangan 1 tahun tertentu atau kategori sepanjang tahun. Nah itu maksudnya tadi 20 tahun atau beberapa tahun. Nah ini diagram horizontal, seperti ini. Ini suhu kota, ada suatu suhu di kota tertentu. Nah ini yang suhu kebalik, ini suhu maksimal, maksimum. Yang birunya suhu minimum. Masa minimum
34 derajat, ini salah. Nah, ini ya, misalnya di kota A, di sini A-nya di bawah. Kota A, kota B, kota C, kota D. Ini periode mungkin tahun atau waktu tertentu, misalnya di bulan, anggap aja, misalnya 1 tahun aja ya. Nah, ini dalam suhu 1 tahun itu, suhu maksimalnya 34, mungkin Bandung di sini, kalau orang Bandung, atau ini 29, suhu minusnya ini bukan nih, Bandung ini ya, sampai, nah ini nggak tahu di mana, Jakarta, mungkin Bekasi, bisa sampai segini. Nah, ini nanti diagram bisa seperti ini. Kalau yang tadi ini bawaan, lalu diagram garis sama sebetulnya dengan diagram batang, cuman ditampilkannya berupa garis atau titik, ada dotnya ya. Nah, ini garis itu nanti ada banyak. Nah, ini jumlah. Nah, ini jumlah pengunjung biasanya kalau di mall suka ada security atau penjaga pintunya, security sambil merangkap, suka hitung-hitung pakai alat ini ya. Ini kameranya kurang bawah. Itu menghitung jumlah pengunjung. Nah, atau kalian di sini prodi apa ya? Dengan sipil suka ada di perempatan. Nah, ini masa-masa awal semester itu suka ada mahasiswa di perempatan nanti menghitung jumlah, sekarang mungkin bisa aktif lagi, kendaraan yang lalu lalang di suatu perempatan. Biasanya suka ada di bawah, di Dago, Simpang Dago. Nah, nanti itu ada tim dibedakan berdasarkan jenis kendaraan roda 2, roda 4, sama yang besar, kendaraan besar. Nah, itu dalam kurun berapa gitu ya. Jadi nggak sepanjang waktu ininya. Jadi di jam-jam macet, nanti ada jam macet, jam renggang. Jam sekarang saya pagi sama sore pasti ada itu, awal dan pulang kerja. Nah, baru nanti pas ya istirahat. Nah, ini kenapa misalnya jumlah pengunjung Agustus September menurun. Jadi kalau sekolah Agustus September, nah di sini mulai masuk sekolah mungkin ya, ini suatu tempat wisata. Nah, ini masa-masa liburan. Nah, ini kan liburan sekolah. Nah, ini udah dimulai, saya record dulu. Nah, saya jadikan dulu co-host. Co-host, mana co-host? Hari ini juga sebetulnya ada beberapa dosen saya juga diajak untuk ziarah ya ke senior kalian yang meninggal angkatan 2020 di Banten. Harusnya semua dosen ke sana, tapi saya terus Pak Nanang, Pak Yadi juga padat kelasnya, baru pertama jadi nggak enak untuk ditinggal. Jadi yang pergi itu Pak Arif, Pak Suryadi sama Pak Gugum. Tadi berangkat pagi jam 6. Oke, kita next. Nah, di sini dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, ini biasanya kalau tadi bisa satu waktu. Nah, ini ya, kalau ini waktunya berurutan. Nah, ini enaknya menggunakan diagram garis. Nah, karena tahu grafiknya kapan dia naik, kapan turun. Kalau yang dulu mungkin pernah main binomo, ini grafik-grafik kayak gini nih. Wah, ini saham naik atau apa, buy, sell atau apa, hold. Nah, itu sekarang sudah enggak, ininya ya sama grafiknya.
Next, mana ini? Nah, ini sumbu X menunjukkan waktu, sumbu Y nilai-nilai. Di sini nilainya. Ini pengunjungnya banyak sampai 60.000 burem. Oke, nah ini diagram garis. Wah, harusnya ada. Bentar ya, di sini ada diagram gabungan. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Diagram gabungan, jadi gabungan antara garis dan batang sama aja. Jadi yang titik ini dikasih batang ya, gitu. Nah, itu dikasih ada batangnya misalnya ini. Nah, kalau garis misalnya ini, kasih titik, nanti kasih garis. Nah, itu gabungan. Sama sebetulnya, jadi untuk variatif kalau di infografis banyak. Baru lingkaran. Nah, ini statistik berupa lingkaran. Nah, di sini menyatakan nilainya dengan bentuk persen. Nah, ini udah identik. Kalau lingkaran pasti harus dikonversikan dulu. Wah, ini lah banyaknya peminat, nggak tahu ini tahun berapa. Biasanya suka ada tahun. Ini BlackBerry dan Sony. Oh ya, ini waktu-waktu Samsung ya. Mito, sudah ada Mito dan Nokia, ini mungkin masih tahun 2010-an ya, sampai 2012. Nah, mungkin soalnya masih ada BlackBerry. BlackBerry zaman saya kuliah itu. Nah, ini banyaknya peminat. Nah, jadi berapapun nilainya, misalnya ini dalam ratusan atau apa, selalu konversi menggunakan persen. Nanti dikalikan 100% berapa. Nah, ini. Kalau untuk buatnya, dulu kalau manual itu setelah dikonversikan ke persen, baru dikonversikan ke 360 derajat. Nah, ini kan karena kalau ini kan 50%, nah 25%, nggak ada yang mendekati. Nah, ini hampir sudutnya 90 derajat, 27%. Nah, jadi nanti 27% itu diinikan ke derajat, berapa derajat buat sumbu lingkaran. Tapi sekarang udah enak, tinggal insert aja ke Excel atau Word, pilih diagram lingkaran ada nanti. Ini sama. Baru ini nggak enak ya, diagram gambar ini sama aja diagram batang, tapi ini kayak seperti ini, nggak menarik. Nantilah kalian buat yang lebih menarik. Diagram gambar seperti apa. Kalau ada lagi nggak ada gambarnya apa gitu ya, ini nggak kayak gini. Ini followers mungkin suatu akun. Kalau di Twitter segini, di YouTube mungkin sekarang YouTube bisa lebih banyak si ininya, subscribernya. Instagram belum ada ya, Instagram ya, dulu masih ada Google Plus zaman saya. Friendster, mungkin kalian waktu kecil mungkin ya, saya ada Friendster sama lupa lagi, lupa saya dia dulu lupa. Tumblr itu, Tumblr bukan. Nah, itu ya, ada dua lagi platform. Nah, ini emang lagi merajai, ini Meta diganti sama Meta Facebook. Nah, ini diagram gambar ditunjukkan data berbentuk gambar atau lukisan yang mewakili benda, yang menampilkan banyak benda. Oh, ini sama. Nah, nanti kalau tadi mungkin merek HP ininya aja, merek seperti apa. Bentar. Diagram panah ini menunjukkan suatu relasi, tapi jarang kita temuin di sini. Biasanya ini di matematika, matriks ya, tapi ini nggak pakai, cuman ada himpunan A dan himpunan B. Ini juga
Ya seperti ini. Kalian pernah sering lihat di buku matematika, kaku sekali gambarnya, bikin nggak enak. Nah, ini diagram panah yang menunjukkan suatu urutan ya, ini langkah-langkah. Biasanya sering di roadmap penelitian, kalian juga nanti suka ada kalau di proposal penelitian, langkah-langkah. Nah, ini tentang apa ini? Web atau apa? Coding, tentang coding. Biasanya nanti temuin di semester 5 tentang macam-macam penelitian, ada yang TKP, ada yang R&D. Nah, di sini konsep sama, ada yang kalau 3P, ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Nah, seperti apa dideskripsikan. Tapi kalau penelitian kita biasanya di sini dipakainya sama roadmap, ya, roadmap penelitian. Oh, ini ya tentang coding. Udah, ini kayaknya yang terakhir nih, diagram peta. Ini diagram peta sama, kalau kalian masih ini atlas, masih pegang atlas zaman sekolah, sebaran hewan, sebaran flora ya, lalu apalagi di legenda peta itu. Nah, ini tentang diagram melukiskan keadaan matahari. Ini tentang apa ini? Oh, nggak ada ini. Nah, kalau di ini, oh iya kan, ketutup sama kolom chat. Nah, ini lagi waktu pandemi, ada di websitenya, ini kalau ini bukan Jawa Barat, ada di Jawa Barat ya khusus, nanti sebaran, lupa waktu itu Kang Emil share webnya apa, yang hitam itu tidak boleh berpergian atau zona, ini zona-zona ya, tahu nih, zona merah, zona kuning, zona hijau, zona biru aman. Ini sekarang lebih, ini awal-awal ya, sebelum ada peduli lindungi. Jadi tiap mau berangkat, tiap mau pergi, kita itu cek secara berkala ini. Wah, zona merah nih Cimahi, wah Bandung. Wah, ini hitam kecamatan saya misalnya dulu waktu masih di Kircon, Kiara Condong, wah Kiara Condong hitam. Sekarang tinggal cek peduli lindungi, kalau ada kita berpergian, muncul notifikasi, hati-hati, zona hitam. Kalau sekarang zona aman, hijau. Sekarang peduli lindungi masih nggak tahu masih dipakai atau enggak, tapi kalau untuk mall masih ya, ke BEC. Sama waktu itu saya ke BEC servis HP karena rusak, pakai peduli lindungi, terus lama, suruh diambil lagi nanti sore. Nah, pas ininya susah, satpamnya bingung, Pak HP-nya juga di dalam, saya gimana mau scan. Akhirnya dikasih nota pengambilan barang masuk. Wah, internet tidak stabil. Nah, itu ya, sekarang kalau HP mati susah. Nah, ini fungsi diagram. Sudah selesai. Terima kasih. Ini fungsi diagram dari keseluruhan ini semuanya. Salah satunya tadi ya, untuk mempermudah dalam perincian data angka. Nah, data angkanya dipermudah secara diagram, lalu memperjelas, ya udah mudah memperjelas, lalu nah ini data-datanya kompleks nih, ribet, disederhanakan menggunakan diagram grafik. Nah, ini yang tadi diagram panah untuk tahapan-tahapan mencapai suatu target. Ini sering kalian pakai, harusnya ada. Biasanya nanti ketika nggak tahu mata kuliah Pak Irfan suka membuat presentasi. Nah, ini harusnya kalian jabarkan itu ini. Targetnya ini Pak, hari ini saya kesini dulu melakukan studi apa itu,
baru pendalaman karakter, sampai muncul atau terbuatlah game misalnya atau animasi. Nah, ini Pak Irfan suka sekali dengan tahapan-tahapan seperti ini yang rinci. Nah, jadi jangan kalian nanti kalau Pak Irfan suruh presentasi, jangan pas saya inginnya, jangan ingin ya langsung ada ini. Gitu. Next ini, nah ini frekuensi yang relatif serta urutan masalah dari pentingnya atau penyebabnya. Nanti kan ada kelihatan, ini urgency, ini menurun sekali peminatnya, tahu penyebabnya. Nanti cari akar permasalahannya di mana. Nah ini udah jelas. Nah ini di sini kalian menarik perhatian. Ini harus yang membuat kesan gambarnya, sajiannya menarik. Ini sama dengan ini, penyederhanaan yang kompleks ya, menerangkan data yang sulit dimengerti dengan mudah. Lebih, ya ini sama juga penyederhanaan, tapi ini mungkin dijabarkan lagi, lebih praktis dan simple dibandingkan data yang disajikan secara tertulis. Itu mungkin, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ntar saya bagikan juga di grup. Lalu ini tugas kalian. Nah, scroll ke atas. Share screen lagi. Statistika dasar. Nah, ini. Diagram. Harusnya ini kelas A, salah ya. Bapak. Nah, ini diagram kalian nanti buat infografis. Ini email saya, tapi nanti masukkan ke Spot. Nah, ini jumlah mahasiswa. Silakan. Saya sengaja disajikan berupa ada mahasiswa. Takutnya kebalik, mahasiswa prodi 9 mahasiswa. Ini apa ini? Oh, tracer study ya. Tracer study. Oh, enggak. Kalau dulu itu saya sengaja pakai jenis kelaminnya. Nah, ini enggak. Ini kalau lulusan ya, tracer study kalian nanti setelah lulus atau sebelum ngisi, biasanya ini untuk lulusan, tapi kalau kalian sebelum isi IRS suka ada kuesioner survei biar bisa kontrak IRS. Nah, harus isi survei di sini data-datanya. Ini dari 241 mahasiswa 91-92 sudah mengisi, berarti nanti ada yang belum mengisi. Nah, itu ya. Di sini lulusan seni tari 2019 yang mengisi 176. Nah, silakan nanti dibuat yang menarik, mau pakai diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis atau gabungan. Wah, internet tidak stabil. Nah, udah diagram garis boleh. Mau dipetakan juga kalau bisa. Nah, ya, ada gambarnya juga ada di bawah. Nah, ini musik, harusnya belum ada. Ini DKV itu lulusan kemarin 24 atau 29 ya, angkatan 2018. Nah, ini data ini aja saya fiktif ya. Nah, ini susun dalam bentuk infografis diagram. Nah, takutnya saya dipanggil. Enggak. Oke. Nah, ini masukkan unsur. Nah, ini boleh menggunakan unsur fotografi, vektor boleh, gambar manual juga boleh, bebas ya. Nanti kalau manual di scan
Ini penyajiannya ini untuk manual ya biar enak, tapi ini boleh portrait, boleh landscape atau boleh kotak ya. Saya nggak dimasukin square ya, kotak boleh. Ukurannya kalau A4 juga boleh asal resolusinya gede. Kalian bebas mau pakai apa softwarenya. Nah ini referensi, ini sama diagram batang ya, sama dengan diagram batang ini. Nah silakan logo-logonya, tracer study misalnya gambarnya apa yang cocok untuk isi kuesioner. Ini mungkin bisa logo prodi atau logo yang melambangkan seni rupa sampai ke DKV, atau logo himpunannya boleh, bebas. Nah, saya nanti ada panggilan Mbak Anto sebentar. Wah, ada. Ini sama diagram batang. Ini yang horizontal, ini yang vertikal. Datanya boleh diacak di sini. Nomornya ya, bikin yang menarik, jangan yang statis ya, fleksibel. Judul kalau itu idealnya di atas, tapi kalian bebas grafik seperti apa. Silakan explore, mau di bawah, mau di pinggir. Ini kotak, ini juga ini kotak. Nah ini persentase. Sebetulnya ini diagram lingkaran. Bentuknya kalau disederhanakan ini lingkaran, cuma ini kan persentasenya dalam bentuk 3D, batangnya dinaikkan, jadi tidak berupa kayak pizza gitu ya, potongan derajat. Nah, ini kan gabungan, silakan boleh seperti ini. Ada angkatan kalian, senior kalian pakai backgroundnya ini gedung, saya di belakang karena gedung FPSD atau gedung Isola, terserah, bebas. Ini tidak mesti backgroundnya, tidak mesti ini flat, tidak mesti apa gradasi, boleh gambar. Nah ini yang gabungan, bisa seperti ini. Silahkan batang dan garis warnanya mainkan. Ini yang simpelnya seperti ini, diagram batang, cuman ini dikonversi ke persen. Jadi di total keseluruhan ini karena soal ya, ditotalkan soal satu fakultas berapa persennya, atau dari per prodi. Jadi tadi 200 itu misalnya 100%, yang isi 170 berapa persen, tapi datanya nanti ada di sini. Boleh pakai ini, silakan kalian mainkan konversi. Ini sama, ini kebanyakan diagram batang. Nah ini silakan, mungkin kalian ada Clip Studio Paint yang sekarang, Procreate boleh kalau yang pakai iPad. Terus yang baru-baru lagi, saya nggak ini, media berwarna ya, kalau manual boleh diwarnain, boleh ini krayon, pensil warna, silakan. Nah ini kirim ke spot, nanti kasih tahu kalau spotnya belum bisa diakses. Misalnya ini, saya biasanya suka lupa ngasih tanggal. Udah masukkan tugas tapi lalu nanti juga suka ada kendala, kalian sudah submit di spot. Nah udah submit di spot, ternyata pas klik ini kalian buka lagi spot, ada notifikasi gagal atau kosong lagi, tugas belum dikirim. Nanti kasih tahu aja, biasanya ke saya sudah masuk, nanti saya konfirmasi. Nah itu ya, ini saya kirimkan nanti ke grup, ini kelas A ya, salah, nanti saya kasih nama. Ini dikirim di grup, lalu tugas ini juga nanti di pertemuan
Nanti saya kasih tahu, ini nggak tahu pertemuan kedua atau kedua kayaknya. Nanti ada di penugasan, di spot kolom tugas, yang materi nanti ada di kolom materi. Nah, silahkan nanti di download. Udah seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh japri kalau ini, atau boleh juga di grup. Kalau tidak ada, saya internet, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Absen, nah, untuk absen nanti di sini bisa saya otomatis. Lalu untuk ininya juga besok berarti kita bahas tugas ini, tugas diagramnya, bukan bahas. Kita perlihatkan sampel beberapa orang baru materi tentang pengantar. Minggu depannya lagi baru hitung-menghitung ya. Baik, kalau seperti itu saya akhir saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam, billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya Emit.